Baik, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Apakah share screen saya sudah bisa dilihat semuanya? Ya, sudah Ibu. Oke, ini saya mohon maaf gitu ya karena eh, ini adalah hari-hari awal puasa. Saya kira ya mungkin akan banyak yang izin gitu ya, dan memang himbauan dari UNES sendiri untuk beberapa hari ke depan memang disarankan untuk daring begitu ya. Kemudian mengawali perkuliahan ini juga ini adalah minggu minggu terakhir ya, minggu terakhir sebelum puasa. Ya, hari-hari terakhir sebelum puasa saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan ya. Dan jika ada kesalahan dalam penyampaian maupun pembimbingan begitu ya, saya mohon maaf. eh, dan ya, saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa sebelum kita memulai perkuliahan ini. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pendahuluannya kromatografi, gitu ya, sesuai dengan eh, pendahuluan yang telah disampaikan minggu pertama dahulu ya. Saya akan menjelaskan tentang pendahuluannya konsep kromatografi dulu, sebelum nanti akan dilanjutkan oleh dosen pengampu selanjutnya, gitu ya. Untuk kromatografi di sini, ya, kromatografi ini adalah teknik pemisahan campuran ya yang didasarkan atas perbedaan distribusi dari komponen-komponen campuran ya di antara dua fase, yaitu fase diam dan fase gerak. Jadi ceritanya di sini, misalnya kita punya satu sampel. Nah, satu sampel ini kita ibaratkan sebagai campuran, begitu ya, suatu campuran yang dimana tujuan kita memakai device kromatografi ini adalah pemisahan campuran-campuran tersebut untuk kita ketahui apa saja sih penyusun dari campuran-campuran tersebut, sehingga kita bisa mendeteksi suatu sampel kandungannya dari sampel itu adalah senyawa apa aja, atau unsur apa aja, atau komponen penyusunnya itu apa aja, gitu ya. Sehingga di sini konsepnya itu adalah pemisahan, ya, berbeda dengan yang kemarin kita sudah pelajari, yaitu spektrofotometri. Kalau spektro kan kita mempelajari tentang interaksi material dengan cahaya. Nah, kalau kromatografi ini sudah berbeda jauh, yaitu konsepnya adalah pemisahan, ya. Nah, pemisahan di sini dimaksudkan untuk mendeteksi antara sampel, ya, sampel itu merupakan, ya, kita menganalogikan sebagai suatu campuran gitu ya. Nah, itu komponen penyusunnya itu apa aja. Nah, di sini di kromatografi itu ada dua fase yang terlibat gitu ya. Itu ada fase diam atau stationary phase dan fase gerak atau move phase gitu ya. Oke. Nah, fase diam di sini kebanyakan memang padat atau cair gitu ya. Jadi fase diam itu adalah fase atau komponen yang
diam di dalam kolom. Jadi kromatografi itu selalu ada kolomnya gitu ya. Kolom itu adalah tempat terjadi proses pemisahan. Nah, kolom di sini, di situ dia mengandung fase diam ya, bisa berupa padat ataupun cair. Nah, kemudian ada fase gerak atau move phase-nya ini. Move phase-nya ini eh, adalah fase yang bisa apa namanya mengalir gitu ya. Kalau fase yang bisa mengalir itu ya kalau nggak gas ya cair juga gitu ya. Baik. Nah, kemudian fase diam ini berupa padatan atau cairan yang terikat pada permukaan padatan gitu ya. Jadi fase diamnya itu bisa berupa padatan ya. Kemudian bisa berupa cairan. Nah, ini di sini cair itu kan bisa mengalir gitu kan. Nah, itu bagaimana dia bisa diam gitu. Nah, untuk menjadikan fase diam yang berupa fluida atau cairan. Nah, cairan ini bisa diikatkan pada permukaan suatu padatan. Jadi, yang berinteraksi itu adalah cairan yang melapisi padatan tersebut. Eh, apa namanya? eh Baru dia berinteraksi gitu ya dengan campurannya, ya. Jadi, di suatu adsorbennya itu dia terikat satu cairan, gitu ya. Nah, kemudian, fase gerak, ya, ini dapat berupa cairan, pelarut atau gas, pembawa yang inert. Jadi, di sini fase geraknya itu memang dia inert ya. Inert di sini berarti dia, tidak berinteraksi, secara apa ya, baik itu bereaksi atau, apa, melarut atau bagaimana gitu ya. Tapi dia inert gitu. Sehingga dia bisa membawa campuran-campuran yang diinjeksikan ke dalam kolom ya, itu keluar dari kolom gitu ya. Nah, gerakan dari fase gerak ini yang mengakibatkan terjadi perpindahan diferensial komponen-komponen dalam sampel. Jadi, kan sampel itu dia punya apa komponen-komponen yang bisa dipisahkan gitu ya. Apa yang waktu pas perkuliahan pertama dulu itu saya menganalogikan STMJ gitu ya, minuman STMJ itu dia komponennya ada susu, ada telur, ada madu, ada jahe, ada gula gitu ya. Nah, beberapa komponen ini ya ketika kita masukkan ke dalam kolom kromatografi gitu ya, ya taruhlah kita mau mendeteksi ada apa aja di STMJ gitu ya. Nah, kemudian kita injeksikan, kemudian kita apa, tambahkan fase gerak ya. Fase gerak ini satu fluida yang mendorong campuran ini ya, sampel ini untuk segera meninggalkan kolom gitu ya, untuk dibaca oleh detektor gitu nantinya. Nah, di dalam perjalanannya dalam kolom itu ya, si apa namanya, si STMJ ini eee, itu akan memisah gitu ya, sesuai dengan kesukaannya masing-masing. Jadi misalnya nih, kalau di dalam, susu ya, itu ada satu protein gitu. Kemudian di dalam telur itu juga ada satu protein gitu ya. Nah, protein dalam susu ini dia lebih cenderung, lebih suka dengan fase, diamnya gitu. Sehingga dia akan diam lebih lama daripada komponen-komponen yang lainnya. Misalnya, oh air tinggal lewat aja. Kemudian gula juga mungkin sehabis air dia baru
keluar gitu ya. Kemudian ada komponen yang ada dalam jahe misalnya zingiberol gitu ya. Itu dia kurang suka dengan fase diamnya misalnya. Kemudian dia terdeteksi lagi gitu, terdeteksi berikutnya setelah gula gitu ya. Kemudian ada protein dalam telur tadi ternyata dia terdeteksi setelah jahe gitu ya. Nah, kemudian eh, protein dalam susu yang tadi dia suka dengan fase diamnya, dia akan keluar paling paling carry, istilahnya paling paling belakang gitu ya. Keluar paling belakang karena dia lebih suka untuk berdiam di fase padatnya. Makanya kita butuh fase gerak untuk mendorong komponen-komponen itu untuk tidak eh, diam terlalu lama gitu ya, sehingga detektor itu bisa membaca semua komponen yang ada di dalam sampel yang kita injeksikan. Nah, seperti itu. Jadi, ceritanya gitu ya, apa yang terjadi di dalam kolom kromatografi gitu ya. Nah, kemudian dalam proses kromatografi ini selalu terdapat salah satu kecenderungan ya. Yang pertama itu adalah kecenderungan molekul molekul komponen untuk melarut dalam cairan ya, yaitu lebih lebih suka dengan misalnya fase diam yang bentuknya cair gitu ya, ataupun dia lebih jauh suka ikut sama yang inert tadi ya. Dia melarut dalam cairan inert tadi, namun tidak bereaksi karena pada dasarnya ini tidak ada sebetulnya dihindarkan sekali adanya reaksi karena reaksi itu kan membentuk senyawa baru begitu kan. Ini dihindarkan sekali untuk terjadi reaksi sebenarnya. Cuman memang dalam proses kromatografi ini selalu terdapat salah satu kecenderungan tersebut gitu ya. Kecenderungan yang kedua itu adalah molekul untuk melekat pada permukaan padatan sehingga campuran-campuran yang tadi diinjeksikan dia salah satu komponennya itu ada yang cenderung melekat atau dia suka dengan permukaan padatan yang ada di fase diam gitu ya. Kemudian yang ini yang sebenarnya dihindari itu adalah kecenderungan molekul komponen untuk bereaksi secara kimia. Nah, ini kalau bereaksi secara kimia ini juga hati-hati ya karena ini sebenarnya dihindari gitu, tapi memang ada kecenderungan ke situ. Nah, ini takutnya gimana Bu? Gitu kan, misalnya ini gimana kalau memang terjadi reaksi gitu kan? Ya berarti kita untuk mendeteksi sampel tersebut itu enggak cocok sama kromatografi tersebut. Ini contohnya misalnya ada yang namanya GCMS yang kita punya di lab instrumen bawah itu ya, E2 lantai 1, itu E2 lantai 1 pojok itu ada alat yang namanya GCMS. Di situ eh, prinsipnya itu adalah gas kromatografi, mass spectrophotometry. Jadi di situ adalah gabungan antara GC dan MS gitu ya. Nah, GC sendiri itu dia fase padatnya itu jadi ya fase diam stationary gitu ya. Kemudian fase geraknya itu adalah gas gitu ya. Makanya dinamakan gas kromatografi gitu. Nah, ada sampel yang memang cocok untuk diinjeksikan ke GC, tapi ada beberapa sampel yang tidak cocok untuk diinjeksikan ke GC. Ya, salah satunya itu adalah sampel yang banyak mengandung air itu sama sekali nggak boleh gitu. Kenapa? Karena memang
di sini adalah kolom yang digunakan itu adalah kolom yang dia mempunyai fase diam padatan tertentu yang dimana dia itu sensitif dengan air dan bisa bereaksi dengan air. Sehingga pada saat dia bereaksi dengan air, tentunya kalau bereaksi itu kan akan menghasilkan komponen baru, ya kan? Nah, komponen baru ini yang sebenarnya itu aslinya tidak ada di dalam komponen sampel yang kita injeksikan. Nah, ketika ada komponen baru yang bereaksi, maksudnya hasil reaksi dari kolom tersebut karena adanya komponen yang bereaksi dalam kolom, sehingga itu akan menyebabkan komponen baru yang terdeteksi dalam detektor, sehingga ya jadi pembacaan sampel itu jadi nggak valid gitu, yang semulanya harusnya nggak ada di dalam sampel, ini kok eh, tiba-tiba ada. Ini dari mana? Nah, itu bisa jadi sampelnya kotor ya, sehingga harus dimurnikan lagi karena impuritas salah satunya air itu yang merusak, malah justru cenderung merusak dari kolom ya, merusak dari fase diam yang ada di dalam kolom gitu ya. Tetapi kecenderungan itu memang ada ya untuk bereaksi dan itu kebanyakan memang dihindari gitu ya. Nah, di sini ada syarat kromatografi ya. Jadi ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu komponen yang dipisahkan ini harus larut dalam fase gerak dan harus mempunyai kemampuan berinteraksi dengan fase diam dengan cara melarut atau teradsorpsi, itu ya. Untuk yang bereaksi memang ini memang dihindari dulu gitu ya, walaupun mungkin ada yang mekanismenya itu ada yang memang bereaksi gitu ya. Tapi setahu saya untuk GCMS yang pernah saya gunakan ini bereaksi itu malah justru dihindari karena terciptanya komponen baru gitu ya. Nah, hasil pemisahan dapat digunakan untuk keperluan identifikasi, ya, kemudian penetapan kadar dan pemurnian suatu senyawa, gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya ini ada keuntungan dari kromatografi. Jadi keuntungan analisis dengan metode kromatografi ini kita dapat kita dapat menggunakannya untuk sampel yang memang sangat kecil. Jadi misalnya nih kita ngeran gitu ya, ngeran ternyata yield dari sampel yang kita hasilkan itu cuman dikit banget atau netesnya itu misalnya yang mau kita injeksikan atau mau kita analisis itu hasil dari destilasi apa gitu ya. Nah, nunggu destilasi itu kan juga lama satu, kedua kita nunggu tetes demi tetes itu eh, sangat berharga sekali ya setiap tetesnya gitu kan. Nah, ini untuk kromatografi ini kebetulan memang kita membutuhkan sampel itu memang tidak terlalu banyak gitu ya. Jadi bisa apa namanya dalam skala semi mikro dan mikro gitu ya. Kemudian dia cukup selektif ya, terutama untuk senyawa-senyawa organik multikomponen. Nah, ini kalau misalnya kita punya eh, senyawa-senyawa organik, misalnya hasil destilasi, kemudian hasil dari pengolahan biomasa gitu ya. Ini memang kebanyakan dideteksi oleh kromatografi, entah itu HPLC ataupun GC gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya ini ada proses pemisahan ini dapat dilakukan dalam waktu yang relatif singkat. Jadi karena dia pakai teknologi pemisahan ya dengan menggunakan kolom, kemudian pompa dan sebagainya, ini kita bisa mendapatkan hasil setelah
diinjeksikan itu mungkin dalam kurun waktu beberapa menit sampai beberapa jam saja, gitu ya. Nah, kemudian umumnya murah dan sederhana karena tidak memerlukan alat-alat yang rumit. Ini saya kira ini relatif ya, karena semakin ke sini semakin maju teknologi, alat kromatografi ini juga harganya memang semakin tinggi gitu ya. Eh, apa Ya, harga satu unit alat, pemisah kromatografi gitu ya, kalau yang, GCMS, kemudian, HPLC yang terbaru, itu ya mungkin, eee, harganya ngalah-ngalahi harga mobil, gitu ya. Jadi, saya kira, kalau murah dan sederhana ini mungkin, berlaku untuk kromatografi yang sederhana, gitu ya. Karena memang kromatografi ini konsepnya itu ada yang, konvensional maupun sudah instrumen, gitu ya. Oke. Metode pemisahan secara kromatografi ini terus berkembang dengan peralatan yang lebih modern ya, dengan hasil pemisahan yang lebih selektif, akurat, dan dapat dilakukan untuk sampel yang sangat kecil. Nah, ini contohnya adalah kromatografi gas dan HPLC ya, atau High Performance Liquid Chromatography. Kemudian ini adalah bagan ya, di mana jenis-jenis kromatografi ya, tergantung dari fase diam dan fase geraknya ya. Di sini ada beberapa jenis gitu ya, ada kromatografi plat, kromatografi kolom, ada yang ion exchange ya, dan sebagainya. Ada yang kromatografi gel, itu juga ada gitu ya. Nah, selanjutnya ini adalah jenis-jenis pemisahan metode kromatografi. Ini berdasarkan alat yang digunakan. Ini dapat dibagi atas yang pertama adalah kromatografi kertas. Ya, ini masih konvensional ya. Kromatografi lapis tipis. Ini juga masih konvensional. Nah, untuk yang kedua ini ya, kromatografi cair kinerja tinggi dan kromatografi gas ini merupakan metode kromatografi dengan instrumen yang cukup uh, modern gitu ya, sophisticated lah gitu. Jadi sudah ada detektornya, sudah ada display komputernya dan sebagainya gitu ya. Nah, selanjutnya kromatografi di dalam bentuk atau tempat ini bisa kita bedakan jadi dua, yaitu kromatografi kolom dan kromatografi planar. Untuk kromatografi kolom, untuk GC dan HPLC ini jenisnya memang kromatografi kolom gitu ya. Kromatografi ini merupakan teknik pemisahan di mana tempat stasioner itu di dalam tabung. Jadi tempat pemisahan itu ada di dalam kolom gitu ya. Kemudian ada kromatografi planar. Kromatografi planar ini yaitu kromatografi yang cukup konvensional ya, yaitu kromatografi kertas dan lapis tipis ya, lapisan tipis ya. Di sini kromatografi kertas dan lapis tipis ini mungkin kalian waktu SD itu sudah pernah melakukan ya, secara mungkin tidak langsung ya, waktu mungkin percobaan pelajaran ilmu pengetahuan alam tentang kapilaritas. Nah, itu salah satu konsepnya kromatografi planar, gitu ya. Nah, yang pertama ini ya, ini adalah liquid kromatografi ya, ini digunakan untuk identifikasi pigmen, tumbuhan atau komponen lain. Nah, ini adalah liquid kromatografi ini adalah konsep yang pertama
kromatografi apa namanya, eee, kromatografi ditemukannya instrumen kromatografi kolom ini yang pertama adalah melalui, percobaan ini, gitu ya. Jadi ada seorang ilmuwan yang, dia itu ingin mengetahui, susunan pigmen warna, klorofil di dalam satu, tanaman gitu ya, itu komponen penyusun warnanya itu apa saja. Nah, dia itu, mencoba-coba gitu ya untuk memisahkan komponen tersebut dengan, menggunakan kolom ya, kolom yang diisi dengan isian packing tertentu ya, adsorben tertentu, kemudian dia tuangkan, cairan apa namanya, klorofilnya di situ, kemudian dia, apa namanya, menuangkan cairan fase gerak gitu ya, sehingga, komponen-komponen warna itu akan turun gitu ya. Nah, dia mengamati, ketika itu yang keluar duluan itu adalah, warna yang berbeda dengan warna hijau gitu ya. Jadi dia menyimpulkan bahwa, klorofil itu tersusun dari beberapa pigmen warna. Nah, makanya terus, dia mengembangkan konsep itu sehingga terciptalah instrumentasi kromatografi kolom yang sekarang itu dipakai gitu ya. Nah, kemudian yang, berikutnya ini adalah thin layer kromatografi atau kromatografi lapis tipis. Ini menggunakan lapisan tipis atau gelas kaca untuk memisahkan komponen kimia dan bahan lainnya. Nah, konsepnya ini adalah, ya semacam kapilaritas begitu ya, hampir sama dengan kromatografi kertas ya atau paper kromatografi ini di sini. Ini dapat digunakan untuk memisahkan komponen-komponen tinta, pewarna, senyawa tumbuhan, ya, klorofil, make up dan banyak zat lain. Ya, ini konsepnya kapilaritas ya. Jadi sewaktu mungkin kalian waktu SD atau SMP gitu ya, kalian disuruh oleh guru kalian untuk mempelajari prinsip apa kapilaritas gitu ya. Kalian menotolkan spidol ya atau tinta gitu ya di dalam kertas buram biasanya yang mempunyai kapilaritas tinggi. Kemudian kertas tersebut dicelupkan di satu cairan yang biasanya air ya yang kita pakai. Kemudian air itu akan merambat naik ya, merambat naik membawa eh, apa namanya zat warna penyusun dari tintanya tersebut. Ya, ini di sini yang dicontohkan ini adalah eh, apa untuk mendeteksi beberapa penyusun zat warna tumbuhan ya di sini. Nah, di sini terpisah antara sanotopil dan karoten gitu ya. Nah, ini jadi fase geraknya ini akan merambat ya, merambat naik 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 membawa zat warna yang memang lebih cenderung lebih suka dengan uh, apa zat fase geraknya ya itu akan terdeteksi di ujung sini. Untuk yang lebih suka dengan fase diamnya yaitu kertasnya itu sendiri, dia akan tertahan sampai di jarak tertentu saja gitu ya. Oke, kemudian selanjutnya gas kromatografi ini nanti yang terdeteksi di dalam detektor ya di display komputernya itu bukan lagi yang seperti ini atau seperti ini ya, tetapi sudah dalam bentuk kromatogram seperti ini ya. Jadi grafik yang menyerupai rumput seperti ini ya. Nah, ini di sini itu adalah menunjukkan kelimpahannya. Kemudian yang bawah ini biasanya adalah
waktu retensi atau retention time atau waktu yang dibutuhkan untuk satu senyawa itu sampai ke detektor. Sehingga detektor itu mendeteksi gitu ya. Oh ini sekian, oh ini sekian. Terus kemudian oh ini sekian komponen ini sekian 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 begitu. Ini adalah contoh hasilnya gas kromatografi ini bagaimana gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya kromatografi cair padat atau kromatografi adsorpsi. Ya, metode ini banyak digunakan untuk analisis biokimia dan organik. Teknik pelaksanaannya dengan kolom. Sebagian fase diamnya dalam kolom dapat dipilih seperti silika gel atau alumina, gitu ya. Nah, kekurangan metode ini adalah pilihan fase diamnya itu terbatas atau absorbennya terbatas dan koefisien distribusi untuk serapan ya seringkali tergantung pada kadar total sehingga pemisahannya jadi kurang sempurna gitu ya. Kemudian berikutnya adalah kromatografi cair-cair atau kromatografi partisi. Nah, fase diamnya ini berupa cair gitu ya, yang dimana lapisan tipis cairan ini terserap pada satu padatan yang inert atau support yang inert gitu ya. Ya, jadi di situ ada satu support yang cukup berpori ya, yang berfungsi sebagai hanya penyokong aja atau fase pendukung gitu ya. Keuntungan metode ini adalah pilihan kombinasi cairan ini cukup banyak dan koefisien distribusi tidak tergantung pada konsentrasi sehingga hasil pemisahannya lebih tajam. Kemudian selanjutnya adalah kromatografi gas padat. Kromatografi ini digunakan sebelum tahun 1800 untuk memurnikan gas ya. Metode ini kurang berkembang, tapi seiring dengan penemuan jenis-jenis padatan baru, ini dia memperluas penggunaan metode ini. Kemudian kelemahannya, metode ini mirip dengan kromatografi cair padat, yaitu fase diamnya itu terbatas ya karena padatan itu juga pilihannya masih belum sebanyak yang cair ya. Kemudian koefisien distribusi untuk serapan seringkali tergantung pada kadar total, itu sehingga pemisahan kurang sempurna. Kemudian gas cair ya seringkali disebut kromatografi fase uap ya. Metode ini paling banyak digunakan karena efisien, serbaguna dan cepat. Kemudian juga peka gitu ya, jadi sensitif. Sampel dengan ukuran mikrogram sampai dengan ukuran 10⁻15 gram, jadi kecil sekali, ini masih bisa dideteksi. Makanya dia cukup peka ya. Kemudian sayangnya komponen cuplikan harus mempunyai tekanan beberapa torr pada temperatur kolom gitu ya, karena dia juga pakainya uap sehingga mungkin pakai tekanan tinggi ataupun suhu yang tinggi gitu ya. Nah, ini kromatografi gas cair ya atau gas kromatografi dengan fase diamnya berupa cairan ya. Kemudian selanjutnya yang akan saya jelaskan itu adalah proses kromatografi. Di sini ada beberapa komponen yang menyusun dari instrumen kromatografi. Ini yang saya contohkan ini adalah instrumen kromatografi gas gitu ya. Jadi di situ ada gas carrier-nya atau fase gerak yang berupa gas gitu. Kemudian di situ ada detektor, kolom, pengatur aliran dan tempat sampel untuk diinjeksikan ya. Nah, di sini ada carrier gas di sini ya, carrier gas.
Kemudian ada flow controller ya, ini untuk mengatur tekanan gasnya untuk masuk dalam kolom. Kemudian ini ada sampel injektor di mana kita meletakkan atau menginjeksi. Jadi sampelnya itu diinjeksi ya, jadi kayak disuntik gitu untuk masuk ke dalam kolom dan bertemu dengan carrier gas di sini. Nah, di sini dia mengalami proses pemisahan di mana komponen yang lebih suka di fase padatnya atau di fase yang ada di dalam kolom, fase diamnya, dia akan tinggal lebih lama dalam kolom, gitu ya. Kemudian untuk fase gasnya, untuk yang lebih suka dengan fase gasnya, dia akan mengalir lebih cepat ke detektor, gitu ya. Jadi yang apa namanya lebih suka dengan kolomnya dia akan terdeteksi belakangan ya dibandingkan dengan yang lebih suka dengan gas pembawanya ini. Nah, kemudian ini ada detektor ya untuk mendeteksi satu persatu eh, komponen apa itu gitu ya, komponen apa aja yang dalam sampel gitu. Kemudian ini adalah display ya yang memunculkan kromatogram-kromatogram yang kayak rumput tadi ya. Kemudian ini saluran pembuangan. Jadi apa sampel yang telah dipisahkan ini ditampung gitu ya. Bisa ditampung ataupun dibuang gitu. Kalau ini gas kromatografi ya dia akan dibuang dalam bentuknya gas gitu ya. Jadi walaupun sampel ini dalam bentuk cair, dia akan berubah menjadi gas gitu ya. Jadi dia diubah menjadi gas dulu, baru dia mengalir dalam kolom seperti itu. Ya. Kemudian selanjutnya ada kromatografi ion exchange ya. Metode kromatografi ini merupakan bidang khusus kromatografi cair padat yang digunakan khusus untuk memisahkan spesies ion gitu. Kemajuan metode ini sangat ditunjang oleh penemuan resin sintetik dengan sifat penukar ion. Kemudian kromatografi kertas, ini kromatografi apa namanya konvensional ya, bidang khususnya kromatografi cair-cair karena dia pakai cairan gitu ya. Fase diamnya bisa merupakan lapisan tipis air atau cairan lain yang terserap oleh kertas dan fase geraknya juga sama ya, cairan yang bisa diserap oleh kertas tadi ya. Pengerjaannya cukup sederhana. Penempatan satu tetes larutan sampel atau cuplikan pada ujung kertas ini kemudian diselupkan ke dalam pelarut atau eluen ya sudah cukup untuk memisahkan komponen-komponen sampel. Kemudian untuk yang lapis tipis ya kromatografi jenis ini juga mirip dengan kromatografi kertas. Bedanya kertas ini digantikan oleh lembaran kaca atau seperti kayak mika gitu ya, atau plastik ya, lapisan tipis absorben seperti alumina, silika gel atau selulosa gitu ya. Kromatografi ini bersifat apa namanya bisa dipakai ulang kembali ya dibandingkan dengan kromatografi kertas. Kemudian selanjutnya kromatografi filtrasi gel, ini berupa gel ya fase diamnya. Bahan ini dimasukkan dalam air akan mengembang ya dengan membentuk kayak saringan berpori ini ya, gitu ya. Jadi pori-pori ini akan menahan molekul komponen-komponen berdasarkan ukurannya. Kemudian kromatografi elektroforesis kontinu.
kromatografi ini merupakan bagian dari kromatografi kertas ya, di mana selama pengerjaannya diterapkan medan listrik tegak lurus pada aliran pelarut gitu ya. Kemudian selanjutnya kromatografi kolom yang tadi sudah dijelaskan gitu ya, beberapa. Ini kromatografi kolom, saya rasa ini detailnya ya, nanti bisa dibaca sendiri ya. Ini yang tadi sudah saya jelaskan tentang asal-usul kromatografi kolom itu ya. Ya. Kemudian ada HPLC yang mungkin nanti untuk GC, GCMS, HPLC ini akan dijelaskan oleh dosen berikutnya saja, gitu ya. Cuman ini saya sekilas aja tentang HPLC. HPLC ini agak berbeda dengan yang tadi ya, kromatografi gas, ya. Peralatan yang terlibat di dalam HPLC ini ada tempat pelarut ya, karena ini dia pakai liquid ya, jadi bukan carrier gas tapi tempat pelarut ya. Kemudian untuk memasukkan pelarut itu ke dalam ke dalam satu kolomnya itu kita membutuhkan pompa ya, bukan flow controller tapi pompa gitu ya. Kemudian sama-sama ada tempat injeksi sampelnya, kemudian kolom, ada detektor maupun recorder gitu ya. Nah, ini skemanya dari HPLC. Tuh, ya. Fase mobile-nya atau pelarutnya ini digunakan harus dilakukan degassing ya, untuk mengeluarkan gas terlarut yang tidak diinginkan sehingga tidak mengganggu proses pemisahan gitu ya. Kemudian sistem pompa di sini yang mendasari pemakaian yaitu tekanan tetap atau volume tetap gitu ya. Kemudian di sini ada pengendali aliran, tetap ada flow controllernya, sorry tadi, untuk menstabilkan aliran fase mobile gitu ya. Jadi di situ ada pompa dan flow controller juga. Kenapa pas di gas kromatografi nggak ada pompa gitu ya? Ya karena dari tabung gasnya sendiri dia tekanannya sudah tinggi sehingga dia hanya kita memanfaatkan tekanan tinggi dari tangki gas gitu ya, sehingga kita hanya butuh membuka valve-nya aja dan mengatur alirannya aja gitu ya. Ya berbeda dengan inilah ya, berbeda dengan cairan ya. Kita butuh pompa di situ karena cairan sendiri juga bukan compressible liquid gitu ya. Jadi liquid yang tidak bisa ditekan itu cairan itu. Kalau gas kan dia compressible fluid ya. Makanya kita bisa memanfaatkan tekanan dari tangki wadah gas tersebut itu. Kemudian berikutnya ada kolom ya. Dia tidak memerlukan temperatur yang tinggi karena sifat ikatan kimia terhadap fase stasioner sangat sensitif terhadap temperatur yang tinggi. Kemudian di situ ada detektor ya, yang biasanya sensitivitasnya tinggi, respon yang menyeluruh terhadap sampel ya, tidak merusak sampel ya. Kemudian sensitif terhadap perubahan temperatur, kecepatan aliran fase mobile dan dapat beroperasi secara terus-menerus gitu ya. Kemudian untuk recorder dia mengeluarkan output berupa kromatogram. Ya. Ini keuntungannya HPLC, dia cukup cepat, resolusinya tinggi, sensitivitas detektornya oke, gitu ya. Kolomnya itu dapat digunakan kembali, ideal untuk zat bermolekul besar dan berionik, dan
sampelnya itu bisa digunakan kembali gitu ya. Jadi tinggal dipisahkan dari eluennya. Kalau GC itu kan sampelnya ya dibuang gitu ke waste gitu ya, karena sudah mengalami perubahan fase. Jadi yang tadinya mungkin sampelnya yang diinjeksikan itu cair, tapi outputnya itu tetap gas nanti, gitu ya. Sehingga untuk menangkap kembali sampel yang tadinya sudah diinjeksikan itu uh, ya sulit gitu ya, karena sudah mengalami perubahan fase, yaitu fase gas gitu ya. Baik, saya kira itu yang bisa saya sampaikan mengenai pendahuluan dari kromatografi ya. Eh, Sampai sini ada pertanyaan? Halo? Ada pertanyaan? Cukup Ibu. Dari saya cukup, Ibu. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, ya saya cukupkan sampai di sini ya. Untuk minggu depan mungkin kita adakan UTS ya. Materinya dari spektro sampai mungkin ya sebagian dari pendahuluan kromatografi ini, gitu ya. Untuk pelaksanaannya nanti saya kabari lebih lanjut ya. Untuk pelaksanaannya saya juga nggak tahu arahan dari jurusan itu eh, pasti online, tapi online yang bagaimana itu saya mau memastikan dulu seperti apa gitu ya, untuk pelaksanaan UTS-nya gitu. Tapi yang jelas agenda UTS itu memang sepertinya sih mulai minggu depan ya. Jadi sudah harus mulai dipersiapkan ya untuk mata kuliah lain ya, untuk menjalani UTS gitu. Itu selamat belajar ya. Saya ucapkan sekali lagi selamat menunaikan ibadah puasa dan saya cukupkan sekian. Terima kasih. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat pagi, Bu. Terima kasih banyak. Ya.